Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kita akan mendengarkan biografi Santo Tiburtius, Valerianus, dan Maximus, serta biografi Santa Litwina. Biografi yang pertama, Santo Tiburtius, Valerianus, dan Maximus. Setelah menjadi Katolik, kedua kakak beradik ini, yaitu Tiburtius dan Valerianus, dengan giat menyebarkan iman Katolik dan rajin menguburkan jenazah para martir yang dibunuh. Melihat itu, penguasa Romawi menangkap dan menyiksa mereka. Pada peristiwa itu, Maximus, seorang tentara Romawi yang turut dalam penyiksaan atas diri Tiburtius dan Valerianus, terharu dan kagum akan ketahanan dan ketabahan hati kedua bersaudara itu. Lalu ia pun dengan berani mengaku dirinya sebagai seorang murid Kristus. Akibatnya, Maximus pun disiksa dan dibunuh bersama Tiburtius dan Valerianus. Biografi yang kedua, Santa Litwina. Litwina lahir di negeri Belanda pada hari Minggu Palma. Orang tuanya dikenal sebagai orang beriman yang sangat saleh dan taat beragama. Ayahnya adalah seorang penjaga malam yang setia kepada tugasnya. Dalam keluarga, ia adalah anak wanita satu-satunya. Ia cantik sekali. Seringkali Litwina merasa terganggu oleh kecantikannya, dan karena itu ia meminta kepada Tuhan agar mengurangi kecantikannya. Sejak kecil, Litwina sudah tidak tertarik pada kekayaan duniawi. Sejak berumur 15 tahun, ia sudah mengucapkan kaul kemurnian. Pada musim dingin yang hebat, ia menderita sakit keras, tetapi segera sembuh kembali ketika diundang kawan-kawannya bermain ski di sebuah bendungan bersalju. Namun, sial sekali nasibnya, ia terjatuh dan tulang rusuknya patah. Ia menjadi lumpuh dan selama 38 tahun hanya hidup dari komuni kudus. Sementara itu, Litwina masih juga menderita berbagai rasa sakit di sekujur tubuhnya, sehingga tidak bisa berbaring dan tidur dengan nyenyak. Dokter pun tidak mampu menyembuhkan penyakitnya itu. Pada masa itu, Litwina sendiri masih jauh dari panggilan hidup sucinya dan menginginkan kesembuhan seperti anak-anak lain. Cahaya hidup baru terbit ketika Pastor Johannes Pot, bapa rohaninya, mengunjungi dia secara teratur. Pastor itu memberinya satu nasihat yang sederhana tetapi tepat, yaitu supaya Litwina sabar dan mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus. Sejak itu, Litwina terhibur dan mulai taat serta berusaha merenungkan sengsara Kristus. Dan setelah 3 tahun, ia merasa bahwa ia terpanggil untuk menderita bagi dosa-dosa orang lain. Sejak itu, ia tidak ingin lagi akan kesembuhan sebagaimana dikehendakinya dahulu. Ia mulai bermati raga dan tidak mau lagi dirawat. Tidurnya pun cukup di atas sebuah papan yang keras. Dengan sabar, Litwina menggeletak di papan itu dan hidup dari komuni kudus yang diantarkan oleh pastor, bapa rohaninya. Hidup rohaninya pun semakin berkembang, sehingga Tuhan menambahkan kepadanya berbagai kekuatan dalam menghadapi cobaan-cobaan lain yang lebih besar, seperti serangan berbagai penyakit dan kehilangan kecantikan. Sakitnya yang aneh tersebut menggemparkan semua penduduk daerah itu, sampai Raja William VI bersama istrinya, Margaretha Burgundia, mengirimkan dokter pribadinya, Godfried de la Haye, untuk merawat dia. Anehnya, dari luka-lukanya keluarlah bau harum, dan walaupun kamarnya tidak diterangi lampu, kamar itu terang benderang
karena cahaya ajaib dari surga. Masih banyak mujizat lain selama ia menderita sakit. Kira-kira pada tahun 1407, ia mengalami ekstase dan pengalaman-pengalaman mistik lainnya. Litvina akhirnya meninggal dunia pada tahun 1433. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus hari ini adalah, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Santo dan santa adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka tetap melayani dan mewartakan Injil, walaupun banyak rintangan, bahkan nyawa taruhannya. Marilah kita mencontoh sikap dan cara berpikir, cara bertindak dari santo dan santa kita. Tetaplah melayani sesama dengan kasih Yesus, dan tetaplah mewartakan Injil dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.